Materi kuliah hari ini adalah pengantar Spark. Ada ledakan data. Kemanapun Anda melihat, data ada di mana-mana. Anda mendapatkan data dari media sosial seperti feed Twitter, postingan Facebook, SMS, dan berbagai lainnya. Kebutuhan untuk dapat memproses data tersebut secepat mungkin menjadi lebih penting dari sebelumnya. Bagaimana Anda bisa mengetahui apa yang diinginkan pelanggan dan dapat menawarkan kepada pelanggan dengan segera. Anda tidak ingin menunggu berjam-jam untuk menyelesaikan pekerjaan batch. Anda perlu mendapatkannya dalam beberapa menit atau kurang. MapReduce berguna, tetapi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan tidak lagi dapat diterima di sebagian besar situasi. Kurva pembelajaran untuk menulis pekerjaan MapReduce juga sulit karena dibutuhkan pengetahuan dan pengetahuan pemrograman khusus. Selain itu, pekerjaan MapReduce hanya berfungsi untuk sekumpulan kasus penggunaan tertentu. Anda membutuhkan sesuatu yang berfungsi untuk rangkaian kasus penggunaan yang lebih luas. Apache Spark dirancang sebagai platform komputasi yang cepat, bertujuan umum, dan mudah digunakan. Spark memperluas model MapReduce dan membawanya ke tingkat yang lain. Kecepatannya berasal dari komputasi dalam memori. Aplikasi yang berjalan di memori memungkinkan pemrosesan dan respon yang jauh lebih cepat. Spark bahkan lebih cepat daripada MapReduce untuk aplikasi kompleks pada disk. Umum ini mencakup berbagai beban kerja dalam satu sistem. Anda dapat menjalankan aplikasi batch seperti pekerjaan MapReduce atau algoritma interaktif yang saling membangun. Anda juga dapat menjalankan query interaktif dan memproses data streaming dengan aplikasi Anda. Kemudian penggunaan dengan Spark memungkinkan Anda memanggilnya dengan cepat menggunakan API sederhana untuk Scala, Python, dan Java. Seperti yang disebutkan, ada pustaka tambahan yang dapat Anda gunakan untuk SQL, machine learning, streaming, dan pemrosesan grafik. Spark berjalan pada klaster Hadoop, seperti Hadoop Yarn atau Apache Mesos, atau bahkan secara standalone dengan penjadwal sendiri. Anda mungkin bertanya, mengapa saya ingin menggunakan Spark dan untuk apa saya akan menggunakannya? Seperti yang Anda ketahui, Spark terkait dengan MapReduce dalam arti memperluas kemampuannya. Seperti MapReduce, Spark menyediakan pemrosesan terdistribusi paralel, toleransi kesalahan pada perangkat keras komoditas, skalabilitas, dan lain-lain. Spark menambah konsep dengan komputasi terdistribusi dalam memori yang disimpan dalam cache secara agresif, latensi rendah, API tingkat tinggi, dan stack tool tingkat tinggi. Hal ini menghemat waktu dan uang. Ada dua kelompok yang dapat kita pertimbangkan di sini yang ingin menggunakan Spark, data scientist dan insinyur. Anda mungkin bertanya, bukankah mereka mirip? Dalam arti ya, mereka memang memiliki keahlian yang tumpang tindih. Tetapi untuk tujuan kami akan mendefinisikan data scientist sebagai orang yang perlu menganalisis dan memodelkan data untuk mendapatkan wawasan. Mereka memiliki teknik untuk mengubah data menjadi sesuatu yang dapat mereka gunakan untuk analisa data. Mereka akan menggunakan Spark untuk analisis ad hoc-nya untuk menjalankan hasil interaktif yang akan segera memberi mereka hasil. Data scientist mungkin juga memiliki pengalaman menggunakan SQL, statistik, machine learning, dan beberapa pemrograman, biasanya dengan Python, MATLAB, atau R. Setelah data scientist memperoleh wawasan tentang data, dan kemudian seorang menentukan bahwa ada kebutuhan untuk mengembangkan aplikasi pemrosesan data, aplikasi web, atau beberapa sistem produksi yang bertindak berdasarkan wawasan tersebut, orang yang dipanggil untuk mengerjakannya adalah para insinyur. Insinyur akan menggunakan API pemrograman Spark
untuk mengembangkan sistem yang mengimplementasikan kasus penggunaan bisnis. Spark memparalelkan aplikasi ini di seluruh klaster sambil menyembunyikan kompleksitas pemrograman sistem distribusi dan toleransi kesalahan. Insinyur dapat menggunakan Spark untuk memantau, memeriksa, dan menyesuaikan aplikasi. Bagi orang lain, Spark mudah digunakan dengan berbagai fungsi, produknya matang dan dapat diandalkan. Spark Core atau inti adalah sistem tujuan umum yang menyediakan penjadwalan, pendistribusian, dan pemantauan aplikasi di seluruh klaster. Kemungkinan Anda memiliki komponen di atas inti yang dirancang untuk beroperasi secara erat, membiarkan pengguna menggabungkannya seperti yang mereka lakukan pada pustaka manapun dalam proyek perangkat lunak. Manfaat dari tumpukan seperti ini adalah bahwa semua komponen lapisan yang lebih tinggi akan mewarisi perbaikan yang dilakukan di lapisan bawah. Contoh, pengoptimalan Spark Core akan mempercepat SQL, streaming, machine learning, dan pustaka pemrosesan grafik juga. Spark Core dirancang untuk ditingkatkan dari 1 hingga ribuan node. Spark Core dapat dijalankan pada berbagai manajemen cluster, termasuk Hadoop Yarn dan Apache Mesos. Atau lebih sederhana, Spark Core bahkan dapat berjalan secara mandiri dengan penjadwal bawaannya sendiri. Spark SQL dirancang untuk bekerja dengan Spark melalui SQL dan HiveGL, varian Hive dari SQL. Spark SQL memungkinkan pengembang untuk mencampurkan SQL dengan bahasa pemrograman Spark yang didukung oleh Python, Scala, dan Java. Spark Streaming menyediakan pemrosesan streaming data secara langsung. Spark Streaming API sangat cocok dengan API Spark Core, sehingga memudahkan pengembang untuk berpindah di antara aplikasi yang memproses data yang disimpan dalam memori dan data yang masuk secara real-time. Spark Streaming juga memberikan tingkat toleransi kesalahan, throughput, dan skalabilitas yang sama dengan yang disediakan oleh Spark Core. Machine Learning MLlib adalah pustaka machine learning yang menyediakan berbagai jenis algoritma machine learning. Semua algoritma ini juga dirancang untuk dikembangkan di seluruh klaster. GraphX adalah pustaka pemrosesan grafik dengan API untuk memanipulasi grafik dan melakukan komputasi paralel grafik. MapReduce dimulai lebih dari 1 dekade lalu. MapReduce dirancang sebagai kerangka kerja yang bertoleransi kesalahan yang berjalan pada sistem komoditas. Spark keluar sekitar 1 dekade kemudian dengan kerangka kerja serupa untuk menjalankan pemrosesan data pada sistem komoditas, juga menggunakan kerangka kerja bertoleransi kesalahan. MapReduce dimulai sebagai sistem pemrosesan batch umum, tetapi ada 2 batasan utama. 1. Kesulitan dalam pemrograman langsung di MapReduce, dan 2. Pekerjaan batch tidak cocok untuk banyak kasus penggunaan. Saat Anda mencoba menggabungkan sistem pihak ketiga ini dalam aplikasi Anda, ada banyak beban tambahan. Mari kita masuk ke Spark Core. Abstraksi inti utama Spark disebut Resilient Distributed Dataset atau RDD. Pada dasarnya ini hanyalah 2 kumpulan elemen terdistribusi yang diparalelkan di seluruh klaster. Anda dapat memiliki 2 jenis operasi RDD, transformasi dan aksi. Transformasi adalah operasi yang tidak membalikan nilai. Faktanya tidak ada yang dievaluasi selama definisi pernyataan transformasi ini. Spark hanya membuat Direct Acyclic Graph atau DAG yang hanya akan dievaluasi pada waktu runtime. Kita menyebutnya evaluasi malas. Aspek toleransi kesalahan dari RDD memungkinkan Spark untuk merekonstruksi transformasi yang digunakan untuk membangun garis keturunan untuk mendapatkan kembali data yang hilang. Aksi adalah saat transformasi dievaluasi bersama dengan aksi yang dipanggil untuk RDD tersebut. Aksi membalikan nilai. Misalnya Anda dapat melakukan penghitungan pada RDD untuk mendapatkan jumlah elemen di dalamnya, dan nilai itu dikembalikan.
Jadi, Anda memiliki gambar edit dasar yang ditampilkan di sini di slide. Kemudian Anda menerapkan transformasi berurutan di atasnya seperti filter, map, atau reduce. Tidak ada yang benar-benar terjadi sampai suatu tindakan dipanggil. DAG diperbarui setiap kali sampai ada tindakan yang dipanggil. Hal ini memberikan toleransi kesalahan. Misalnya sebuah node offline yang perlu dilakukan saat kembali online adalah mengevaluasi ulang grafik ke titik terakhirnya. Caching disediakan Spark untuk memungkinkan pemesanan terjadi di memori. Jika tidak muat dalam memori, akan dilimpahkan ke disk. Job Spark dapat ditulis dalam skala Python atau Java. Shell Spark tersedia untuk skala atau Python. Kuliah ini tidak akan mengajarkan cara memprogram dalam setiap bahasa tertentu, tetapi akan membahas cara menggunakannya dalam konteks Spark. Dianjurkan agar Anda memiliki setidaknya latar belakang pemrograman untuk memahami cara membuat kode di semua bahasa ini. Jika Anda menyiapkan klaster Spark sendiri, Anda harus memastikan bahwa Anda memiliki versi bahasa pemrograman yang kompatibel yang Anda pilih untuk digunakan. Informasi ini dapat ditemukan di situs web Spark. Spark sendiri ditulis dalam bahasa Scala, jadi wajar jika menggunakan Scala untuk menulis aplikasi Spark. Kuliah ini akan mencakup contoh kode dari Scala, Python, dan Java. Java 8 sebenarnya mendukung gaya pemrograman fungsional untuk menyertakan lambda yang secara ringkas menangkap fungsionalitas yang dijanggalkan oleh mesin Spark. Hal ini menjembatani kesenjangan antara Java dan Scala untuk mengembangkan aplikasi di Spark. Java 6 dan 7 didukung, tetapi akan membutuhkan lebih banyak pekerjaan dan pustaka tambahan untuk mendapatkan fungsionalitas yang sama seperti Anda menggunakan Scala atau Python. Inilah gambaran singkat tentang Scala. Segala sesuatu di Scala adalah sebuah objek. Tipe primitif yang didefinisikan oleh Java seperti int atau boolean adalah objek di Scala. Fungsi adalah objek di Scala dan akan memainkan peran penting dalam cara penulisan aplikasi untuk Spark. Angka adalah objek. Ini berarti bahwa dalam ekspresi yang Anda lihat di sini, 1 tambah 2 kali 3 bagi X, sebenarnya berarti bahwa setiap bilangan tersebut memanggil berbagai pengenal plus, minus, kali, bagi, dengan bilangan lain yang diteruskan sebagai argumen menggunakan notasi titik. Fungsi adalah objek. Anda bisa meneruskan fungsi sebagai argumen ke fungsi lain. Anda dapat menyimpan fungsi sebagai variabel. Anda dapat membalikan fungsi dari fungsi lain. Deklarasi fungsi adalah nama fungsi yang diikuti dengan parameter dan kemudian tipe yang dikembalikan. Fungsi anonim sangat umum di aplikasi Spark. Pada dasarnya, jika fungsi yang Anda butuhkan hanya akan digunakan sekali, sebenarnya tidak ada manfaat dalam penamaannya. Cukup gunakan secara anonim saat digunakan dan lupakan. Misalnya, Anda memiliki fungsi timeflies dan di dalamnya Anda hanya mencetak kalimat ke layar. Di fungsi lain, once per second, Anda perlu memanggil fungsi timeflies ini. Tanpa fungsi anonim, Anda akan mengkodekannya seperti contoh teratas yang mendefinisikan fungsi timeflies. Menggunakan kapabilitas fungsi anonim, Anda cukup memberikan fungsi dengan argumen, panah kanan, dan isi fungsi setelah panah kanan seperti pada contoh bawah. Karena ini adalah satu-satunya tempat Anda akan menggunakan fungsi ini, Anda tidak perlu memberi nama fungsinya. Ya, demikian materi hari ini mengenai pengantar Spark. Sekian dan terima kasih.